Warisi kebijakan Jokowi, ini PR sektor pertanian Presiden Prabowo. Setelah periode pemerintahan Presiden Joko Widodo, Indonesia mengalami berbagai perubahan signifikan dalam sektor pertanian. Di tengah laju pembangunan infrastruktur besar-besaran, Jokowi berusaha memajukan sektor ini untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Namun, masih ada berbagai tantangan yang perlu diatasi. Jika Presiden Prabowo Subianto memenangkan Pilpres 2024 dan meneruskan tongkat stafet kepemimpinan, ia akan mewarisi sejumlah kebijakan Jokowi di bidang pertanian serta menghadapi berbagai tantangan penting. Ketahanan pangan dan kemandirian pangan. Jokowi telah menekankan pentingnya kemandirian pangan dengan memacu produksi pangan dalam negeri. Program seperti Food Estate di Kalimantan, Sumatera, dan Papua bertujuan untuk memperluas lahan pertanian dan meningkatkan produksi pangan strategis seperti beras, jagung, serta singkong. Namun, proyek ini masih menghadapi tantangan terkait efisiensi pengelolaan lahan dan dampak lingkungan. Presiden Prabowo harus meneruskan dan memperbaiki konsep Food Estate dengan memastikan keberlanjutan proyek dan melibatkan para petani lokal secara lebih intensif. Selain itu, fokus pada komoditas lokal yang sesuai dengan kondisi iklim dan tanah di berbagai wilayah Indonesia menjadi PR. 2. Modernisasi pertanian. Jokowi berusaha memodernisasi sektor pertanian dengan mendorong penggunaan teknologi pertanian seperti mekanisasi, penggunaan drone untuk irigasi, dan Internet of Things (IoT) dalam manajemen lahan. Namun, belum semua petani bisa menikmati teknologi ini akibat terbatasnya akses finansial dan pengetahuan teknologi. Di bawah Prabowo, tantangan ini harus dijawab dengan penguatan infrastruktur pendukung, termasuk akses kredit yang lebih mudah bagi petani kecil, pelatihan yang luas mengenai teknologi baru, serta pengembangan model pertanian digital yang inklusif. Pengintegrasian teknologi yang lebih ramah petani bisa menjadi solusi penting agar modernisasi ini benar-benar menyentuh akar rumput. 3. Masalah lahan pertanian. Di era Jokowi, alih fungsi lahan menjadi permasalahan besar. Urbanisasi, industrialisasi, dan pembangunan infrastruktur seringkali terjadi dengan mengorbankan lahan pertanian. Hal ini berdampak pada penyusutan lahan produktif yang berujung pada menurunnya hasil produksi pangan. Prabowo perlu mencari jalan tengah antara pembangunan infrastruktur yang masif dengan pelestarian lahan pertanian produktif. Kebijakan redistribusi lahan yang lebih adil dan perlindungan hukum yang lebih ketat bagi lahan pertanian dari alih fungsi menjadi prioritas utama agar sektor ini tetap kuat. 4. Meningkatkan daya saing dan nilai tambah produk pertanian. Selama masa pemerintahan Jokowi, ekspor komoditas pertanian meningkat, namun mayoritas produk yang diekspor masih dalam bentuk bahan mentah, dengan nilai tambah yang rendah. Ini merupakan pekerjaan rumah bagi pemerintahan Prabowo untuk memperkuat hilirisasi di sektor pertanian, mengembangkan industri pengolahan pangan, serta meningkatkan kualitas produk agar mampu bersaing di pasar internasional. Prabowo dapat memfokuskan kebijakan pada peningkatan standar mutu produk, diversifikasi komoditas ekspor, dan investasi pada teknologi pasca panen yang meningkatkan daya tahan produk. Sinergi antara sektor pertanian dan industri pengolahan adalah kunci untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing. 5. Adaptasi terhadap perubahan iklim. Tantangan iklim global semakin terasa di Indonesia. Dengan cuaca yang tak menentu serta ancaman bencana alam seperti banjir dan kekeringan yang memengaruhi produktivitas pertanian. Jokowi telah mengupayakan pembangunan infrastruktur irigasi dan bendungan, namun langkah ini perlu diintensifkan di bawah kepemimpinan Prabowo. Untuk menjawab tantangan perubahan iklim, Prabowo harus mengadopsi kebijakan yang lebih adaptif, seperti mengembangkan varietas bertahan iklim, memperluas akses ke teknologi ramah lingkungan, serta memperkuat sistem peringatan dini terkait cuaca ekstrem. 6. Penguatan peran petani. Petani kecil masih menjadi tulang punggung sektor pertanian Indonesia. Namun kesejahteraan mereka sering terabaikan. Di era Jokowi, program Kartu Tani dan subsidi pupuk telah diluncurkan, tetapi implementasinya masih belum merata. Petani juga kerap dihadapkan pada fluktuasi harga komoditas yang merugikan. Prabowo perlu memastikan bahwa program-program kesejahteraan petani dapat berjalan dengan lebih efektif dan tepat sasaran. Selain itu, pembenahan rantai distribusi, stabilisasi harga komoditas, serta peningkatan akses petani terhadap pasar merupakan prioritas untuk meningkatkan kesejahteraan petani.
Kesimpulan, Presiden Prabowo akan mewarisi sektor pertanian dengan berbagai tantangan dan potensi besar. Keberhasilan dalam mengatasi pekerjaan rumah ini akan menentukan masa depan, ketahanan pangan, dan kemandirian pangan Indonesia. Dengan melanjutkan inovasi yang telah dimulai di era Jokowi, serta memperbaiki berbagai kebijakan yang belum optimal, Prabowo bisa membawa sektor pertanian Indonesia menuju era yang lebih modern, berkelanjutan, dan inklusif.